Si Jangkung. Kisah ini dari tahun 1949. Ada 4 sahabat baik, yaitu Cooper, Rosie, Joseph, dan Mary. Keempatnya pernah kuliah di kelas yang sama, dan tiap orang di kampus membicarakan betapa eratnya persahabatan mereka. 4 sekawan ini begitu dekat, dan selalu mengolok-olok satu sama lain. Mereka tidak pernah butuh orang kelima untuk bergabung. Cooper, kau tidak akan menemukan teman hidup seumur hidupmu. Tidak butuh, aku tinggal menikahimu saja. Itu tidak akan terjadi, Cooper. Mary itu hebat, tapi tidak cukup hebat untuk mentolerir pria sepertimu. Liburan musim dingin di kampus diumumkan, dan keempat sahabat berencana untuk berkemah di hutan. Nanti aku akan membawa jeep ayahku, itu pasti akan asyik. Ya, aku penasaran apa yang harus kupakai. Hei Mary, coba jelaskan padanya. Jangan pergi ke sana pakai gaun. Kita kan ke hutan, bukannya ke klub malam. Seperti aku tidak tahu saja. Bawa saja kamera yang bagus, aku ingin membuat banyak foto. Awas ya kalau aku sampai terlihat jelek. Dengan jeep terbuka, mereka berkendara di hutan terdekat. Wow, tempatnya indah sekali, Joseph. Ayo parkir jeepnya dan berjalan kaki. Ya, baiklah. Saat mereka sedang berjalan di hutan, hutan itu berangsur makin dalam dan lebat. Cooper, hutan ini indah sekali ya. Ayo keluarkan kameranya dan fotolah aku sebanyak-banyaknya. Memangnya kenapa? Apa aku ini hanya kameramen untukmu? Aku suka melihat-lihat hutan juga tahu. Mereka sedang menikmati hutan. Lalu Rosie baru sadar Mary tidak bersama mereka lagi. Hei Cooper, di mana Mary? Tadi kau memfotonya kan? Hah? Dia baru saja bersama aku. Tadi kami berfoto bersama di tebing sebelah sana. Coba lihat, tunjukkan kameranya. Rosie merebut kamera itu untuk mengejek Cooper. Semua foto Mary tampak sangat cantik. Namun di latar belakangnya ada sosok seorang pria yang amat kurus dan jangkung, mengenakan jubah dan celana hitam. Dalam rangkaian foto, semula ia ada di kejauhan, lalu makin mendekat ke Mary. Rosie berteriak ngeri. Cooper, Joseph, coba lihat foto-foto ini. Bersama-sama ketiganya mulai melihat foto-foto itu dan mereka ketakutan setengah mati. Pria itu berpakaian serba hitam dan tangannya seperti tentakel. Ia terus mendekati Mary dan tiba-tiba Mary menghilang di foto berikutnya. Kemana Mary pergi? Entahlah, aku juga tidak tahu. Rosie, larilah kembali ke jeep. Tapi Lari Mary... saja di depan kami, Rosie. Kembali ke jeep dan ke jalanan. Ketiganya mulai lari memanggil-manggil nama Mary. Saat mereka tiba di jeep, mereka melihat Mary baru melintas, berdiri di tengah jalan, matanya jadi merah dan tentakel-tentakel keluar dari tubuhnya. Mendadak ia mulai tertawa keras. Apa kalian lari dan meninggalkanku sendirian? Begitu Mary membuka mulutnya, bayangan-bayangan hitam terlihat keluar sebagai kabut. Kabut itu menyelimutinya dan sesosok pria hitam jangkung muncul dari dalam kabut. Ia tampak begitu tinggi. Mulutnya amat panjang dan putih pucat. Tentakel-tentakelnya gemetar. Wajahnya kosong, tidak ada mata, hidung, telinga. Ketiga sekawan terpaku ketakutan dan mulai melarikan diri darinya. Tapi si jangkung melesat ke arah mereka dan merenggut Joseph. Joseph! Lari Rosie, atau dia akan menangkap kita. Rosie lari, tapi ia menoleh ke belakang. Ia melihat Joseph dan Mary berjalan dalam kabut di tengah hutan, dengan si jangkung di antara mereka. Tuhan tidak akan mengampuniku. Cooper dan Rosie kembali ke jeep dan melarikan diri. Mereka langsung ke kantor polisi dan melaporkan seluruh kejadiannya. Baik, kami telah menulis laporan. Tapi dari keterangan kalian, si pembunuh bukanlah manusia biasa. Kami sudah mendapat banyak keluhan tentang dia.
si Jangkung. Dia mungkin sosok gaib, tapi kami akan berusaha mencari tahu. Si Jangkung? Ya, si Jangkung. Dia selalu menangkap remaja. Dia meneror seluruh daerah ini. Seharusnya kalian tidak pergi ke hutan. Pastikan kalian beritahu kampus dan orang tua kalian, ya. Keduanya kembali ke kampus. Tapi Rosie tidak bisa memikirkan hal lain. Ketakutannya pada si Jangkung tertanam dalam benaknya. Cooper berusaha keras menolongnya. Tapi sia-sia. Dan kepala kampus menelpon orang tuanya. Dengar, anak kalian telah kesurupan. Kami pikir itu hal gaib, jadi kami membawanya ke pendeta untuk mencari tahu apa dia bisa. Orang tua Rosie membawanya ke gereja dan si pastor menumpangkan tangan di kepalanya. Apa yang terjadi dengan putriku? Apa dia akan baik-baik saja? Ya, dia baik-baik saja. Tapi dia menderita kesurupan. Dia telah melihat si Jangkung. Jadi tidak akan mudah untuk memulihkan kondisinya. Tapi siapakah si Jangkung itu? Si Jangkung selalu menarik anak muda padanya. Bertahun-tahun silam, seorang anak bernama Simon dulu tinggal bersama orang tuanya. Dia sangat berbeda dengan anak-anak lain. Dia lebih suka pergi dan main sendirian di hutan daripada dengan anak-anak lain. Jangan pergi ke hutan sendirian, Simon. Sudah berapa kali ibu bilang padamu? Suatu hari, saat Simon kembali dari jalan-jalan di hutan, dia melihat rumahnya telah hangus jadi abu dan orang tuanya tewas dalam kebakaran. Simon lari dari sana, menangis, dan pergi ke bagian terdalam di hutan. Saat dia tiba di bagian tergelap hutan, dia bertemu seorang wanita yang sangat tua yang datang dari jauh. Dia tinggal dalam sebuah rumah kecil. Simon mendekatinya, dan dia mengangkat Simon sebagai anak. Mulai hari itu, Simon memanggilnya nenek. Apa aku sudah bilang, nenek itu juga punya cucu perempuan bernama Angelina? Maukah kau menjadi temanku, Simon? Mengapa tidak, Angelina? Dan dengan cara ini, sebuah persahabatan terjalin di antara mereka. Keduanya tumbuh bersama dan saling jatuh cinta. Setelah beberapa lama, nenek itu meninggal dan hati Angelina sangat sedih. Jangan sedih, Angelina. Kau tidak sendirian. Bagaimana kalau kita menikah? Dan mereka mulai hidup bahagia setelah menikah. Tidak lama kemudian, mereka dikaruniai seorang putri yang diberi nama Slendrina. Mereka sangat bahagia. Terima kasih, Angelina. Aku tidak menyangka hidupku akan bahagia lagi berkatmu. Perlahan-lahan Slendrina mulai tumbuh besar. Mereka sangat bahagia. Lalu suatu hari, Simon pulang dari kota dan melihat Angelina juga Slendrina terkapar tidak bernyawa dan berdarah-darah di halaman. Dia terkejut dan sangat terpukul. Hingga dia langsung lari ke dalam rumah dan menuju ke dapur. Di luar, Angelina dan Slendrina mulai tertawa. Mereka hanya berpura-pura. Lalu mereka mendengar suara mengenaskan dari dapur. Mereka lari ke dapur dan melihat Simon di lantai. Dia telah menikam dirinya sendiri. Simon, apa yang kau lakukan? Kami hanya bercanda. Ayah, kenapa ayah melakukan ini? Simon tewas dan sebentuk bayangan hitam menelannya. Tiba-tiba, Simon mulai tumbuh makin jangkung. Tentakel-tentakel mulai bermunculan dari tubuhnya. Semua bagian wajah, hidung, dan telinga mulai lenyap satu persatu. Perlahan, wajahnya menjadi rata seluruhnya. Dia menjadi jangkung dan putih pucat. Tinggi badannya jadi berlipat ganda. Dia menghampiri orang-orang kesayangannya, tapi mereka ketakutan. Lari, nak, lari! Tidak ada apa-apa lagi untukmu di sini. Tapi ibu juga harus lari bersamaku. Iya, ibu juga. Tapi larilah sekarang dan jangan menengok ke belakang. Keluar dari sini. Angelina tidak bisa lari cepat, dan Simon menangkapnya, kemudian membawanya ke dalam dunia bayangan hitam. Sejak saat itu, setiap orang telah mulai menyebut si Jangkung dan bilang bahkan sampai hari ini ia terus mencari putrinya yang berusia 14 tahun. Jadi kapanpun seorang remaja datang ke sana,
dia menangkap mereka. Tapi Bapak, putra kami akan baik-baik saja kan? Oh, ya, berimanlah. Jangan biarkan dia pergi kemanapun di malam hari. Kita harus melindunginya dari setiap bayangan jahat. Dan taruh jimat berjampi ini di lehernya. Orang tua Rosie membawanya untuk dirawat di rumah sakit, tapi pikirannya tidak pernah sembuh. Dan ia jadi gila seumur hidupnya, ketakutan pada bayangan si jangkung. Mulutnya yang panjang, tentakel-tentakel panjang. Kapanpun ia bicara tentang itu, kapanpun ia memikirkannya, ia berteriak-teriak keras dalam kamarnya sendirian. Ini bukan akhir yang bahagia. Selesai.